warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya dan terus-menerus memberikan nikmat demi nikmat kepada kita semua. Dan alhamdulillah, di pagi yang berbarokah ini kembali kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa menjalankan perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua. Dan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa duduk bermajelis ilmu, untuk kita bisa saling menasihati di antara kita, untuk kita bisa pelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya ini adalah merupakan sebuah karunia yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan hidayah, diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik untuk seseorang tersebut mau mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga yang Allah Subhanahu wa taala telah firmankan, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Ulaika humur rasyidun." Orang-orang yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan diinginkan kebaikan, dijadikan di dalam hati seorang tersebut rasa cinta terhadap yang namanya keimanan. Dibikin hatinya indah keimanan tentang Allah, berbicara tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya, begitu indah di dalam hatinya. Dan tidak pernah merasa bosan dengan nasihat-nasihat yang Allah Subhanahu wa taala nasihatkan kepada orang tersebut. Bahkan terus mencari, karena sesungguhnya ketenangan, ketentraman jiwa, kenikmatan dunia itu ada pada nasihat-nasihat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang yang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ulaika humur rasyidun." Mereka adalah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, insyaallah kita akan lanjutkan pembelajaran kita berkaitan dengan masalah tafsir As-Sa'di
rahimahullahu taala di dalam surat Ar-Rum, yang di kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang buruknya kesyirikan, yang Allah Subhanahu wa taala telah mempermisalkan kesyirikan tersebut kepada diri kita sendiri. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, darabalakum mathalan min anfusikum hal lakum mimma malakat aymanukum min syuraka'a fima razaqnakum fa antum fihi sawa takhafunahum kakhifatikum anfusakum kadzalika nufassilul ayati liqaumin yaqilun. Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah permisalan kepada kita semua tentang buruknya kesyirikan, dan bahwasanya kesyirikan itu adalah merupakan sebuah kedzaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kesyirikan adalah kedzaliman yang paling besar, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, innasyirka ladzulmun adzim. Kesyirikan adalah merupakan kedzaliman yang sangat besar, yang sangat agung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah begitu banyak berbuat kepada kita, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, Allah yang memberikan kehidupan kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki kepada kita, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, memberikan nikmat-nikmat yang begitu banyak kepada kita semua. Kemudian kita mau samakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk yang lemah, dengan makhluk yang mereka tidak mempunyai apa-apa di dalam kehidupan mereka sendiri, apalagi terhadap kehidupan kita. Oleh karena itu kesyirikan adalah merupakan apa? Adalah merupakan kedzaliman yang sangat besar. Bahkan yang namanya kesyirikan itu tidak pernah datang hujjah atau burhan sedikit pun kepada seseorang. Gak akan pernah ada pembenaran dari Allah Subhanahu wa taala atau dari dalil-dalil manapun tentang kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi terjadinya kesyirikan itu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayat yang setelahnya, kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, balittaba'al ladzina zalamu ahwa'ahum bighairi ilm faman yahdi man adallallah wa ma lahum min nasirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, bahkan orang-orang yang zalim, yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ittaba'al ladzina zalamu ahwa'ahum bighairi ilm, mereka mengikuti hawa nafsu mereka, mengikuti hawa-hawa mereka, bighairi ilm, tanpa ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, faman yahdi man adallallah, maka siapakah orang yang bisa memberikan petunjuk terhadap orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan, wa ma lahum min nasirin, dan tidak ada bagi mereka seorang penolong pun. Ayat ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang buruknya kesyirikan, dan bahwasanya kesyirikan tersebut tidak ada burhan, tidak ada dalil yang membenarkannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan la burhana lahu bihi. Enggak ada burhan, enggak ada dalil sedikit pun untuk membenarkan yang namanya kesyirikan. Kata beliau Syekh Sa'di rahimahullahu taala, beliau menjelaskan tentang ayat ini. Kata beliau, balittaba'al ladzina zalamu ahwa'ahum bighairi ilm. Bahkan orang-orang yang zalim yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mereka mengikuti ahwa'ahum, mereka mengikuti hawa-hawa nafsu mereka, bighairi ilm. Kata beliau, hawaita anfusahum annaqisata, kalian mengikuti yaitu jiwa-jiwa kalian yang begitu kurang, yang begitu lemah. Allati dhahara min nuqsaniha ma ta'allaqa bihi hawaha, yang menunjukkan tentang lemahnya hawa nafsu, yaitu apa? Yang berkaitan dengan apa yang selalu diinginkan oleh hawa nafsu tersebut. Yang namanya hawa nafsu selalu menginginkan yang namanya kerendahan-kerendahan. Hawa nafsu itu selalu menginginkan yang namanya sesuatu yang rendah. Tidak ada hawa nafsu itu menginginkan sesuatu yang tinggi. Berbeda dengan yang
yang namanya jiwa yang hanif. Seseorang yang mengikuti jiwa yang hanif, jiwa yang benar, bukan mengikuti hawa nafsu. Maka apa? Jiwa yang hanif selalu menginginkan apa? Sesuatu yang tinggi. Firdaus, ya kan? Pengen melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan hawa nafsu. Kalau hawa nafsu itu selalu menginginkan sesuatu yang rendahan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala banyak sekali mencela yang terhadap yang namanya hawa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innan nafsa la'ammaratun bisu." Bahwasanya hawa nafsu itu selalu memerintahkan terhadap yang namanya keburukan. Allah Subhanahu wa taala mencela yang namanya hawa nafsu itu karena apa? Lawamah, selalu bergonta-ganti. Itulah nafsu seseorang. Terkadang hawa nafsu kita, terkadang kita pengen bakso, ya kan? Gak lama kemudian kita pengen apa? Siomay. Gak lama kita pengen yang lain. Itu hawa nafsu seseorang. Selalu apa? Bergonta-ganti. Terus seperti itu yang namanya hawa nafsu, gonta-ganti. Oleh karena itu juga Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang mereka selalu mengikuti hawa nafsunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa." Apakah kalian gak melihat orang-orang yang mereka senantiasa menjadikan ilah mereka itu adalah merupakan hawa nafsunya. Menjadikan hawa nafsunya itu sebagai ilahnya, sebagai Tuhannya. Selalu diikuti. Orang-orang yang seperti ini, yang selalu mengikuti hawa nafsunya, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, kata Allah Subhanahu wa taala, adallahullahu ala ilmin. Allah Subhanahu wa taala akan sesatkan seseorang tersebut di atas ilmu, bukan enggak punya ilmu, tapi apa? Disesatkan di atas ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau Syekh Sa'di rahimahullahu taala, amron yajzimu al-aqlu bi fasadihi wal fitru bi raddihi bi ghairi ilmin dallahum alaihi wala burhana qadahum ilaihi. Ini adalah merupakan sebuah perkara yang akal seseorang itu telah menentukan tentang kerusakan tersebut, dan fitrah seseorang telah menolaknya tanpa ilmu, dan telah menunjukkan atasnya, dan tidak ada dalil yang mengantarkan tentang benarnya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu karena mereka mengikuti hawa nafsunya. Dikira ada orang yang mereka anggap ini adalah merupakan orang yang hebat. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan orang tersebut, hingga akhirnya apa? Itulah yang mereka sekutukan Allah Subhanahu wa taala dengannya, dengan makhluk tersebut. Kita lihat orang-orang yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk yang lemah, ya kan? Dengan Nyi Roro Kidul, dengan jin-jin yang mereka menunggu apa? Menunggu gunung-gunung dan lain sebagainya. Mereka sekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluk yang lemah, yang mereka anggap bahwasanya makhluk-makhluk tersebut adalah merupakan apa? Adalah merupakan makhluk yang bisa mengatur alam semesta ini. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan Nyi Roro Kidul, dengan mereka menyembelih kepada mereka. Apakah mereka punya hujah bahwasanya betul-betul Nyi Roro Kidul itu adalah sesuatu yang bisa ngatur laut selatan? Tidak punya hujah sama sekali. Semua hanya mengikuti hawa nafsu mereka, mengikuti dzan mereka. Ketika mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, itu hanya sebuah prasangka. Mereka anggap gak punya burhan sama sekali, gak bisa menunjukkan sama sekali tentang kebenaran hal tersebut. Kalaupun seandainya mereka katanya bisa jaga, mereka bisa ini dan itu, semua adalah merupakan apa? Semua adalah merupakan dzan. Semuanya hanya prasangka, dan itu adalah merupakan hawa nafsu yang mereka ikuti. Dan kita lihat orang-orang yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang mereka menyekutukan Allah dengan hal tersebut. Kenapa? Karena maisha mereka terkadang melalui hal-hal tersebut. Maka inilah ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan apa? Balittaba'al ladzina dzalamu ahwa'ahum bighairi ilm. Orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala yang mereka zalim, mereka itu mengikuti hawa nafsu mereka tanpa didasari oleh ilmu.
tanpa didasari dalil sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti ini kata Allah Subhanahu wa taala, faman yahdi man adallallah. Siapakah orang yang bisa memberikan petunjuk kepada orang-orang yang telah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau Sesadi rahimahullahu taala, la ta'jibu min adami hidayatihim fa innallaha ta'ala adallahum bidzulmihim wa la tariqa li hidayati man adallallah. Kata Sesadi rahimahullahu taala, jangan kalian heran ketika mereka tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyesatkan mereka dengan kezaliman mereka. Tidak ada jalan untuk mendapatkan hidayah bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan. Dan ini adalah merupakan sebuah kenikmatan. Kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memeluk agama Islam saja, ini adalah merupakan nikmat. Makanya kita beragama Islam ini Pak, pilihan kita Pak. Hah? Bukan. Ini sudah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, betul-betul murni nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum. Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin, kata Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalian ngerasa kalian telah memberikan nikmat kepada Allah ketika kita masuk Islam? Enggak. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan apa? Qul la tamunnu alayya islamakum. Katakanlah Muhammad, Islamnya kalian itu bukan memberikan nikmat kepada Allah. Tapi apa? Balillah. Tapi Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan nikmat kepada kita semua. Ketika apa? An hadakum lil iman. Ketika Allah memberikan petunjuk kepada kita dijadikan sama Allah Subhanahu wa taala, dilahirkan dari seorang wanita muslimah, itu sudah nikmat yang begitu luar biasa. Nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala enggak memberikan nikmat hidayah ini kepada seseorang, siapa yang memberikan hidayah? Wong Abu Thalib saja, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang apa penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya Abu Thalib? Bahkan Abu Thalib sendiri saja sudah tahu betul-betul tahu bahwasanya apa? Dinu Muhammad itu adalah merupakan khairu dinil bariyah, kata beliau. Agamanya Muhammad itu adalah merupakan sebaik-baik agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Sebaik-baik agama yang manusia peluk. Itu Abu Thalib yakin dan tahu. Abu Thalib bela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Kemudian apa? Abu Thalib tahu bahwasanya agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan agama yang benar. Tapi apa? Di akhir hayatnya tetap meninggal dalam keadaan musyrik. Tetap meninggal di atas agama Abdul Muthalib. Karena apa? Ya karena belum diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Ini sekelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itu adalah merupakan kekasih Allah, yang punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu saja Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Muhammad engkau enggak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau cintai. Tapi apa? Walakinallah yahdi man yasha. Allah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Apa keutamaan kita dibandingkan orang-orang yang mereka ketemu Rasulullah coba? Kehebatan kita, ya kan? Kehebatan kita dibandingkan Abu Thalib apa? Abu Thalib bela Rasulullah, ya kan? Abu Thalib ketika Rasulullah disakiti, dia maju paling depan. Abu Thalib mati-matian untuk apa? Untuk mereka melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari orang-orang musyrikin. Dia masih ada punya jasa terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa? Gak dipilih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal punya jasa. Paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya korobah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
tapi nggak dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang punya jasa, ya kan? Itu saja nggak dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Terus kita sudah dipilih sama Allah Subhanahu wa taala dijadikan seorang muslim, ya kan? Sudah dipilih sama Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim. Disuruh belajar agamanya, males-malesan. Disuruh untuk belajar agama yang dia perlu, itu saja kita males-malesan. Terus apa yang mau kita banggakan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita? Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah memberikan hidayah, nikmat Islam, nikmat iman kepada kita. Apa kalau kita nggak menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman yahdi man adallallah." Kalau Allah Subhanahu wa taala nggak memberikan petunjuk kepada orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa lagi yang mau memberikan petunjuk? Maka kata beliau Syekh Sa'di rahimahullahu taala, Allah Subhanahu wa taala menyesatkan mereka. Kenapa? Ya karena mereka zalim. Karena kedzaliman mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan jalan hidayah. Tidak memberikan jalan hidayah kepada mereka. Dan ini menunjukkan bahwasanya apa? Hidayah itu betul-betul apa? Hidayah itu betul-betul hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja ketika berdoa, "Ya Allah, muliakanlah Islam itu dengan dua umat." Ya kan? Yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala Umar bin Khattab. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih Umar bin Khattab, tidak memilih yang satunya, yaitu Abu Jahal? Yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala Umar bin Khattab. Kenapa? Karena Umar bin Khattab jauh lebih berhak untuk mendapatkan hidayah, dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu tentang apa yang ada di dalam hati Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang mereka tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala itu karena mereka enggak pantas untuk diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala karena kedzaliman mereka. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, li'annahu laisa ahadun mu'aridan lillah au munazi'an lahu fi mulkihi. Karena enggak ada seorang pun yang apa? Yang bisa menolak Allah Subhanahu wa taala, yang bisa ikut campur tentang kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang apa? Tentang kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menolong kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Wa ma lahum min nasirin. Dan tidak ada bagi mereka, yaitu apa? Seorang penolong pun. Kata beliau Syekh Sa'di rahimahullahu taala, yansurunahum hina tahiqqu alaihim kalimatul adab. Gak ada yang bisa menolong seorang pun dari mereka ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan adab kepada mereka. Wa tanqati'u bihim alwaslu wal asbab, sehingga terputus sebab-sebab hidayah sudah terputus. Sebab-sebab pertolongan itu sudah terputus. Kenapa? Karena mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mereka telah berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka kesyirikan adalah merupakan sebuah kedzaliman yang besar. Kesyirikan adalah merupakan sebuah perbuatan yang enggak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ketika kita berbicara tentang masalah kesyirikan, selalu yang kita bicarakan itu adalah merupakan apa? Perbuatan-perbuatan apa? Perbuatan-perbuatan yang zahir. Perbuatan-perbuatan apa? Menyembelih kepada selain Allah, ya kan? Kemudian apa? Nadar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang namanya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala itu enggak jauh-jauh dari hati kita. Kesyirikan itu enggak jauh-jauh dari hati kita. Betapa banyak orang terkadang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tapi apa? Enggak sadar kalau seseorang itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita anggap bahwasanya itu adalah merupakan sesuatu yang biasa-biasa saja. Padahal Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala telah mengabarkan kepada kita
ketika beliau menulis Al-Usulul Tsalatsa, ketika beliau mengatakan wa anwaul ibadatil lati amarallahu biha mithlu al-islam wal iman wal ihsan wa minhu du'a wal khauf war raja wat tawakkul war rahbah, kata beliau. Ibadah-ibadah yang gampang seseorang itu terjatuh untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, justru beliau sebutkan di awal-awal. Terkadang seseorang itu apa? Khauf, roja, muhabbah, tawakal, rohbah. Ini ibadah-ibadah yang harus kita palingkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang apa? Seseorang takut kepada selain Allah melebihi takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang seseorang itu cinta kepada selain Allah melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang seseorang itu tawakal kepada selain Allah melebihi tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru malah seseorang itu tawakal kepada selain Allah, tawakalnya kepada Allah enggak ada. Dan dianggap bahwasanya apa? Itu bukan sebuah kesyirikan. Orang kalau dia cintanya mati-matian kepada selain Allah, mengagungkan Allah, Masya Allah luar biasanya. Kalau dibicarakan tentang Allah, enggak ada gerak hatinya, enggak ada pengagungan kepada Allah, enggak ada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau disebutkan tentang makhluk, hatinya, cintanya luar biasa, pengagungannya luar biasa. Hati-hati. Karena apa? Kita takut ini adalah merupakan sebuah kesyirikan karena kita melebihi cintanya kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang namanya kesyirikan itu enggak jauh-jauh dari hati kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan dalam sebuah hadisnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, akhwafu ma alaikum, yaitu asyirkul asghar, yang paling aku takutkan menimpa kalian yaitu apa? Syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Riya, kata Rasulullah. Syirik kecil itu adalah merupakan apa? Riya. Apa itu riya? Yaitu kita mengharapkan pujian dari orang. Kita mengharapkan kita didengar sama orang. Dan ini penyakitnya orang-orang apa? Orang-orang bertakwa. Orang-orang yang mereka secara zahir adalah orang-orang yang soleh, ya kan? Ngaji, ya kan? Kemudian sholat, puasa. Ini penyakitnya orang-orang yang mereka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke dalam hal-hal tersebut bahaya-bahaya yang namanya kesyirikan. Maka kesyirikan ini betul-betul harus kita perhatikan. Jangan sampai seseorang itu terjatuh terhadap yang namanya kesyirikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menceritakan tentang yang namanya kesyirikan, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwasanya kesyirikan itu tidak punya dalil sama sekali, bahkan mengikuti hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua bagaimana sepantasnya kita sebagai seorang muslim. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan maka hadapkanlah wajahmu terhadap agama yang lurus, yang hanif. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, yaitu fitrahnya Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala fitrahkan manusia di atas fitrah tersebut. La tabdila li khalqillah, dan tidak ada perubahan pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus, kata Allah Subhanahu wa taala. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahuinya. Kata beliau Sesadi rahimahullah ta'ala, ya'muru ta'ala bil ikhlasi lahu fi jami'il ahwal wa iqamati dinihi. Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menceritakan kepada kita tentang kesyirikan, tentang jeleknya kesyirikan, tentang dolimnya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk kita senantiasa ikhlas di dalam seluruh keadaan kita, di dalam kita menjalankan seluruh agamanya Allah Subhanahu wa taala. Itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan juga di dalam ayatnya yang lain. Apa kata Allah?
wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk apa? Untuk mengikhlaskan agama ini betul-betul hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Fa'aqim wajhaka. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka hadapkanlah wajahmu. Hadapkanlah wajah kita, ai ansibhu wa wajjihhu ila ad-dinil ladzi huwal Islam wal iman wal ihsan. Maka apa? Coba kita tancapkan wajah kita palingkan wajah kita hanya kepada din, agama yang itu adalah merupakan Islam, yang itu adalah merupakan iman, yang itu adalah merupakan ihsan. Bi an tatawajjaha biqalbika wa qasdika wa badanika ila iqamati syara'i'id din adz-dzahirah. Bukan hanya memalingkan wajah saja, akan tetapi apa? Memalingkan wajah dengan memalingkan hati kita, memalingkan tujuan kita, dan memalingkan badan kita untuk kita menegakkan syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqim wajhaka. Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan apa? Perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk main-main. Kita itu diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala bukan untuk main-main, bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk senang-senang, enggak. Kita diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala itu memang untuk beribadah, untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang jamin rezeki kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha kullun fi kitabim mubin. Semua sudah dijamin, Pak. Umur yang Allah Subhanahu wa taala tentukan kepada kita, kita dikasih umur 40, kita dikasih umur swida. Rezeki kita itu sudah ditakar sama Allah Subhanahu wa taala, sampai habis umur kita itu sudah ditakar sama Allah Subhanahu wa taala. Kita itu diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, untuk kita merendahkan diri, untuk kita bisa melakukan perintah-perintah syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Aqim wajhaka. Hadapkanlah wajah kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar wajah yang kita hadapkan, tapi apa? Hati kita harus kita condongkan terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Badan kita harus condongkan terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Wong kita kadang seringnya, enggak kadang ya, Pak. Seringnya muka kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati ini kemana, Pak? Hati ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya enggak condong kepada Allah. Kita saja Allahu Akbar 1 menit, hati ini wis mikiri apa? Mikiri iki marine apa ya dikerjakno. Kan seperti itu. Hatinya terbang kemana-mana. Padahal apa? Mukanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Hatinya gak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hatinya mikiri bojo, hatinya mikiri anak, hatinya mikirin kerjaan, hatinya mikirin ini, mikirin ini, mikirin ini. Itu yang terjadi. Padahal wajahnya sudah menghadap Allah, hatinya kemana-mana. Terus gimana kalau wajahnya nggak menghadap Allah? Dalam kesempatan yang Allah berikan kita kesempatan untuk menghadap hatinya, wajahnya, badannya, pikirannya menghadap Allah saja, itu saja masih terbang-terbang. Apalagi kalau nggak menghadap Allah, wajahnya ketemu bojo, ya kan? Wajahnya ketemu teman, wajahnya ketemu saudara, wajahnya ketemu harta, hatinya terus tergantung sama Allah Subhanahu wa taala. Yo tambah gak karu-karuan, Pak. Kan seperti itu. Dikasih kesempatan wajahnya dan badannya menghadap Allah, hatinya terbang. Apalagi gak ketemu wajahnya dan badannya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yo tambah dia terbangnya kemana-mana dan gak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Makanya beliau Sa'di rahimahullah taala beliau mengatakan apa? Aqim wajhaka bi an tatawajjaha biqalbika. Hatinya ini juga harus dihadapkan. Kemudian apa? Qasdika, niatnya juga harus dihadapkan. Kemudian apa? Wa badanika, badannya juga harus dihadapkan. Untuk apa? Ila iqamati syara'i'iddin, untuk menjalankan syariat-syariat agama. Seperti apa? As-shalah. Seperti apa? Zakat. Seperti puasa, haji dan selainnya. Gitu. Dan selainnya. Ini harus betul-betul dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula apa? Wa syara'ihi al-batinati. Begitu pula syariat-syariat yang batin. Seperti apa? Muhabbah, cinta kepada Allah. Kita itu harus palingkan wajah kita kepada Allah, dan kita harus palingkan cintanya kita hanya kepada Allah. Wal khauf war raja wal inabah, rasa takut kita, rasa pengharapan kita, dan rasa kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus kita betul-betul untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wal ihsan fi syara'i adh-dhahirati wal batinah. Begitu pula tingkatan ihsan, yang itu adalah merupakan syariat yang zahir dan batinah, bi an ta'budallaha fiha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketika kita beribadah ihsan, kita ada makom yang namanya makom musyahadah, seakan-akan kita melihat Allah atau kita merasa diawasi oleh Allah, yaitu muraqabah. Ini juga betul-betul untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau Sa'di rahimahullah taala, khassallahu taala iqamatal wajhi li'anna iqbalal wajhi tabi'a li iqbalil qalb wa yatarattabu 'alal amrayni sa'yul badan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dengan apa? Iqamatul wajh, yaitu apa? Hadapkanlah wajahmu. Karena sesungguhnya menghadapkan wajah ini mengikuti menghadap apa? Menghadapnya hati. Hati kalau lagi khusyuk, Pak. Hati kalau lagi Masya Allah. Coba sholat itu bisa apa? Nunduk nggak? Ngelihat ke bawah nggak? Hati kalau lagi khusyuk itu ngelihat ke bawah. Mau ada orang lewat, mau ada orang apa dan sebagainya, dia nggak terpengaruh. Tapi kalau hatinya sudah kemana-mana, ada orang lewat ngelirik sitik, kan? Kan seperti itu. Kenapa? Hatinya tidak karu-karuan. Hatinya tidak karu-karuan. Itu apa? Matanya juga kemana-mana. Karena sesungguhnya wajah ini itu mengikuti apa? Mengikuti hati. Kalau hatinya sedih, wajahnya senyum-senyum. Enggak kan? Hatinya sedih, mukanya apa? Murung. Kalau hatinya senang, subhanallah, ketemu sama Tuhan, cengar-cengir, senyum-senyum, kayak gitu. Kenapa? Karena wajah ini memang mengikuti hati seseorang. Mengikuti hati seseorang. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala khususkan penyebutan itu apa? Fa'aqim wajhaka. Maka apa? Hadapkanlah wajahmu kepada Allah. Kalau hatinya menghadap Allah, niatnya betul-betul menghadap Allah, maka apa? Wajah pun akan mudah untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Hanifa, walihada qala Hanifa ay mukbilan 'ala Allah fi dzalika mu'ridan amma siwahu. Kita menghadap Allah, mengikhlaskan betul-betul untuk Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di dalam beragama, siapa yang kita ikuti? Nabi Muhammad saja disuruh untuk mengikuti Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim ketika Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada Nabi Muhammad, wattabi' millata Ibrahima hanifa, ikutilah Nabi Ibrahim di dalam beragama. Kenapa? Nabi Ibrahim itu di dalam beragama itu luar biasa, Pak. Selamat Nabi Ibrahim itu di dalam agama. Dan Nabi Ibrahim itu diuji sama Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari ujian-ujiannya. Ujian Nabi Ibrahim itu ujian batin, ujian dohir, Pak. Sehingga betul-betul Nabi Ibrahim itu di dalam beragama itu betul-betul hanif, menyerahkan seluruhnya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diuji dari kesyirikan yang dohir, Nabi Ibrahim yang menggal kepala patung-patung, Pak. Ya kan? Diuji. Nabi Ibrahim mau dibakar, Nabi Ibrahim selamat
ujian batinnya. Tawakalnya hanya kepada Allah. Tawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim baru punya anak dan dicintai anaknya. Sudah umur sampai 80 tahun, ya kan? Itu enggak dikasih anak, kemudian dikasih anak, disuruh naruh di Mekah. Kira-kira seperti apa, Pak? Tapi Nabi Ibrahim apa? Hanif. Betul-betul menyerahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tahu kalau kehidupan ini itu adalah merupakan bala, ujian. Nabi Ibrahim selamat di ujian tersebut. Gak selamat di situ saja. Nabi Ibrahim kon beleh anaknya, selamat Pak Nabi Ibrahim. Dan selesai. Ujian dohir Nabi Ibrahim selamat dalam kesyirikan, ujian batin Nabi Ibrahim selamat dalam ujiannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala puji Nabi Ibrahim dalam surat An-Nahl, kata Allah, "Inna Ibrahima kana ummah." Nabi Ibrahim itu umat, disebut umat Pak. Meskipun Nabi Ibrahim itu satu orang, tapi kedudukannya di sisi Allah itu kayak umat yang begitu besar. Kenapa? Satu tapi bawa agamanya Allah Subhanahu wa taala. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan hanifan lillah wa lam yakum minal musyrikin. Itu sifatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim begitu luar biasa bawa agamanya Allah dan tahu untuk bagaimana berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan pasrah betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad disuruh untuk mengikuti cara beragamanya seperti Nabi Ibrahim beragama. Wattabi' millata Ibrahim hanifah. Ikutilah bagaimana Nabi Ibrahim itu beragama yang hanif, yang mukbilan 'alallah, betul-betul pasrah bongkoan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan gini nurut. Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh untuk naruh di Mekah, protes kepada Allah, Pak. Hah? Ya Allah, nunggu gak enak apa-apa nih, ya Allah. Protes dulu. Enggak. Nabi Ibrahim ngikut, Pak. Taruh gitu kan. Kita diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Jauh dari riba. Apa yang kita katakan? Wah, nanti aku kere, nanti aku gak bisa makan. Gimana? Terus cari hilah. Dilarang sama Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita cari jalan keluar, gimana? Cari cara-cara untuk apa? Untuk ngapusi Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Dilarang sama Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Larangan Rasulullah ngalang, la darara wa la dirar. Nah, ini yang masih seneng nyedot gitu kan? Masih aja cari hilah. Yo sing ngene juga mati, yo sing gak ngene yo mati bisa. Ada saja jawabannya. Kan seperti itu. Dan terus kita mencari itu larangan-larangan Allah, kita masih cari alasan-alasan. Begitu pula apa? Kalau kita diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala, kita nggak bisa mengatakan sami'na wa ata'na. Ya Allah, kami dengar, kami taat. Tapi apa? Wah, kan suruh thalabul ilmi, suruh menuntut ilmu saja. Kita gimana, Pak? Waduh, Ustaz, masa saya harus menuntut ilmu terus, Ustaz? Wis tuwek, Ustaz. Iki ini wis dol. Ini wis terus seperti itu. Kan seperti itu. Abu Hurairah baru masuk Islam, ya kan? Umurnya tua, tahu bahwasanya tidak ada jalan kemuliaan kecuali menuntut ilmu. Langsung menuntut ilmu. Abu Hurairah nggak pernah ngomong kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, umurku wis tua ya Rasulullah," gitu kan? Iki wis hafalane wis lemah. Enggak. Menuntut ilmu ya menuntut ilmu, dijalani, gitu. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya datang. Justru malah menjadi salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Begitu pula ketika Khalid bin Walid masuk Islamnya juga telat. Tapi apa? Ketika diperintahkan, tidak pernah banyak alasan. Sami'na wa ata'na. Terus seperti itu. Kenapa? Karena mereka tahu bahwasanya agama Allah Subhanahu wa taala ini harus kita jalani dengan apa? Dengan hanifah. Betul-betul kita itu masrahkan seluruhnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, yuk sadar bareng-bareng, Pak. Kita itu hambanya Allah, Pak. Kita itu hambanya Allah. Kita itu dikasih hidup sama Allah untuk ngabdi kepada Allah, Pak. Kita itu dikasih rizki sama Allah, dijamin rizkinya sama Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita itu taat sama Allah. Supaya kita itu bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba, Pak. Ingat, Pak, kita itu hamba. Kita itu budaknya Allah Subhanahu wa taala. Mau diperintahkan kayak gini, mau dilarang kayak gini,
mau disuruh jungkir balik, mau disuruh gini, Pak. Kita itu hamba. Kita itu harus manut sama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah seorang hamba yang sukses, dan Nabi Ibrahim sudah sukses dahulu, Pak. Makanya Allah Subhanahu wa taala puji Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad pun seperti itu, mengikuti perjalanan Nabi Ibrahim di dalam beragama. Dan kita diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala dengan firman apa? Dengan firman Allah, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Dan itu kata Allah Subhanahu wa taala, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itu fitrah Allah Subhanahu wa taala yang Allah fitrahkan kepada kita, Pak. Itu fitrahnya Allah. Cuma masalahnya apa? Fitrah kita ini rusak sudah. Fitrah kita ini enggak karu-karuan. Gimana enggak rusak? Apalagi fitrahnya anak Gen Z saiki. Sing didelok apa? Korea, sing didelok game, sing didelok film, sing didelok macam-macam. Gimana fitrahnya enggak rusak? Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak Adam itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Tapi apa? Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Tapi kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, yang jadikan Nasara, yang jadikan Majusi. Ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan bahwasanya bapaknya, kedua orang tuanya yang menjadikan seperti ini. Kenapa disebutkan mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena mereka madrasatul ula. Orang tua itu madrasah pertama. Tapi bukan membatasi itu saja. Karena apa? Yang merusak fitrah itu bukan hanya orang tua, lingkungan. Jali susu, teman yang jelek, ya kan? Kemudian tontonan itu juga adalah merupakan apa? Merupakan merusak fitrah seseorang. Ini semua adalah merupakan apa? Fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha. Kita beragama yang lurus, pasrah kepada Allah, perintahnya Allah Subhanahu wa taala, dan mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha. Oleh karena itu kata beliau Syekh Sa'di rahimahullah taala, wa hadzal amrul ladzi amaranaka bihi huwa fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha. Perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita dengannya itu adalah merupakan fitrah yang Allah fitrahkan kepada manusia. Wa wada'a fi uqulihim husnaha, dan Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan di akal-akal kita kebaikannya. Coba ada orang yang sudah menghidupkan kita, ngasih rizki kepada kita, ngidupin kita, ngasih kesehatan kita. Akal kita gimana, Pak? Harusnya, Pak, berbuat baik kan kepada orang yang melakukan seperti itu. Itu akal yang baik seperti itu. Gak dolim. Itu akal yang baik. Sudah diletakkan sama Allah. Kita saja kalau ada orang berbuat baik kepada kita, ya kan? Kita pengen balas kan? Paling enggak ngucapin apa? Terima kasih. Jazakallah khair. Kan seperti itu. Itu kan akal yang baik, sudah diletakkan seperti itu sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wastikbaha ghairiha. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menjadikan buruk di akal kita ketika apa? Ketika yang namanya kesyirikan, enggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah dijadikan buruk di akal kita. Fa inna jami'a ahkami syar'i dhahirati wal batinah qad wada'allahu fi qulubil khalqi kullihim. Maka sesungguhnya seluruh hukum-hukum syariat, baik yang zahir maupun yang batin, itu Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan di hati seluruh makhluknya bahwasanya memang kita itu harus menghambakan diri. Kita itu harus merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, al-mailu ilaiha, dan kita condong kepada ibadah tersebut. Coba kita, betapa nikmatnya seseorang punya masalah, kemudian apa? Ngaji. Antum saja kalau lagi galau, Pak, coba istighfar saja. Astagfirullah. Dapat 100 kok hati kayaknya tenang gitu kan. Dapat sering istighfar kok hati ngerasa tentrem. Itu saja karena apa? Karena memang sudah difitrahkan. Kita itu senang untuk berzikir, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita punya masalah ngaji, baru ngaji saja, Pak. Itu kadang sudah hati kok rada plong ya. Sudah nyaman hati seseorang.
apalagi dibawa sholat. Karena apa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala telah memfitrahkan kita itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita banyak menghadapi masalah. Fawadu'a fi qulubihim muhabbatal haqqi wa itharal haqqi wa hadha haqiqatul fitrah. Allah Subhanahu wa taala meletakkan di dalam hati-hati manusia yaitu apa? Cinta terhadap yang namanya kebenaran dan mendahulukan yang namanya kebenaran, dan ini adalah merupakan hakikat dari yang namanya fitrah, fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha. Ini adalah merupakan agama yang Allah Subhanahu wa taala telah tuntun kita untuk melakukan hal tersebut. Wa man kharaja an hadal asli, maka barang siapa yang keluar dari asal ini atau pondasi ini, fala wa man kharaja an hadzal asli fala aradun li fitratihi afsadaha kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka barang siapa yang menolak fitrah yang seperti ini, maka apa? Afsadaha, maka dia telah merusak fitrah tersebut, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah. Orang tuanya yang menjadikan anaknya itu Yahudi, menjadikan anaknya itu Majusi, menjadikan anaknya itu Nasoro, itu orang tuanya semuanya. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, la tabdila li khalqillah, ay la ahad yubaddilu khalqallah fayaj'alal makhluk ala ghairil wad'il ladzi wada'ahu Allah. Tidak ada yang bisa mengganti ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana menjadikan makhluk itu bukan pada posisinya yang Allah Subhanahu wa taala letakkan. Makhluk itu diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala, diciptakan untuk menjadi seorang hamba, bukan untuk menjadi apa? Sesembahan. La tabdila li khalqillah. Kalau makhluk ada batasannya, sesembahan ada batasannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan kepada kita, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad." Ini batasan untuk siapa? Al-Khaliq, batasan Allah Subhanahu wa taala. Yang dibicarakan Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ini batasan makhluk. Makhluk punya batasan, Allah Subhanahu wa taala punya batasan. Batasan-batasan ini itu enggak boleh saling apa? Enggak boleh saling melewati. Tilka hududullah, nggak boleh melewati batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk punya batasan, Khaliq juga punya batasan, dan nggak boleh seseorang itu ganti batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikad dinul qayyim", ay alladzi amara nabihi, itulah agama yang lurus yang kita diperintahkan untuk beragama dengan yang seperti itu. At-tariqul mustaqim al-musilu ilallahi wa ila karamatihi, yang akan mengantarkan kita kepada Allah, mengantarkan kita kepada yang namanya kemuliaan. Fa inna man aqama wajhahu lid-dini hanifa fa innahu salaka siratal mustaqima fi jami'i syara'ihi wa turuqihi. Maka barang siapa yang dia menghadapkan wajahnya kepada Allah, menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah, syariat-syariat dijalankan, kemudian larangan-larangan ditinggalkan, maka dia telah menempuh jalan yang lurus yang akan mengantarkan kepada Allah, mengantarkan kepada yang namanya kemuliaan. Ini yang Allah Subhanahu wa taala telah kabarkan kepada kita. Dzalikad dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia itu enggak tahu, Pak. Fala yata'arrafuna dinal qayyim wa in arafuhu lam yasluquh. Kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, mereka gak tahu tentang dinul qayyim ini dan gak mau tahu. Betapa banyak orang itu dikasih nikmat Islam tapi gak mau belajar Islam, kan Pak? Ya kan? Dikasih nikmat Islam, disuruh belajar agama Islam, malas-malesan, Pak. Ya kan? Disuruh belajar bahasa Arab saja sekarang. Coba, satu-satunya Pak untuk belajar dan mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu belajar bahasa Arab, Pak. Gak ada ya jalan yang lain. Soal makanya para ulama mengatakan apa? Belajar bahasa Arab itu wajib. Belajar bahasa Arab itu hukumnya apa? Wajib. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, supaya kita itu mau belajar.
maka nanti sebagai hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mau pintar bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Cina, bahasa Mandarin, bahasa apa dan sebagainya, terus kita nol bahasa Arab, hati-hati nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan saya nakut-nakuti, Pak, tapi apa? Ini hujah paling besar. Kita bisa mengeluarkan uang waktu kita untuk belajar bahasa-bahasa lain, ya kan? Tapi untuk mengeluarkan tenaga, uang untuk bahasa Arab, kita nggak punya keinginan. Itu hujah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah nurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab la'allakum ta'qilun, supaya kita mau belajar. Saya nggak nakut-nakuti, tapi ini yang dikatakan oleh para ulama. Oleh kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan belajar bahasa Arab itu wajib. Kenapa? Karena kita kenal dengan Allah, kuat pengenalannya dengan Allah. Jalannya itu dengan apa? Ya dengan kita belajar bahasa Arab. Dengan kita belajar bahasa Arab. Dikasih nikmat din, tapi kita nggak mau belajar agama Islam. Kalau sudah kita kenal agama, terkadang apa? Kita nggak mau mengamalkan agama tersebut. Dan ini Allah Subhanahu wa taala katakan, "Dzalika dinul qayyim." Ini loh agama yang lurus. Tapi apa? Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia itu tidak tahu dan nggak mau tahu dan nggak mau jalankan. Ini Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada kita sebagai bentuk petunjuk kepada kita supaya apa? Supaya kita mengambil jalan kebenaran, supaya kita mengambil jalan keselamatan yang Allah Subhanahu wa taala telah tuntun kita untuk kita mendapatkan kemuliaan dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sedikit yang bisa kita sampaikan dan ambil faedah dari apa yang disampaikan oleh beliau Syekh Sa'di rahimahullah taala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang nafi', memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Dan kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.